Hello, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Dengan siapa lagi kalau bukan Zona Pisua. Seperti biasa, di sini kita kembali di konten alur film, di mana kali ini kita akan membahas satu film alam liar full menegangkan yang berjudul Beast. Film Beast sendiri berlatar di sebuah cagar alam di Afrika Selatan ketika sang raja hutan benar-benar mengamuk akibat diusik oleh sekelompok pemburu liar. Akibatnya, amukan sang raja hutan tersebut betul-betul di luar kendali dan seketika dirinya berubah menjadi predator ganas hingga menganggap semua manusia sebagai musuh. Nah, film ini juga mengambil latar dari seorang dokter asal Amerika bernama Nathan serta dua anak perempuannya yakni Mary dan Nora yang kala itu akan berjuang bertahan hidup menghadapi ganasnya amukan sang raja hutan. So, bagaimana kisah lengkapnya? Dimohon untuk mengenakan posisi duduk, menyiapkan kopi, pakaian hangat, cemilan, tripod, headset, karena setelah ini kita masuk ke cerita. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jika sudah, tanpa banyak ngobrol lagi, mari kita masuk ke cerita. Mengawali film ini, kita akan mengetahui latar belakang awal mula mengapa sang raja hutan seketika memiliki dendam kepada manusia. Jadi kala itu, para pemburu liar terlihat tengah memburu kawanan singa yang jumlahnya sekitar 10 ekor. Diperlengkapi dengan senjata api, mereka tanpa kesulitan berhasil menumbangkan kawanan singa tersebut dan tinggal 1 ekor saja yang berhasil melarikan diri. Kemudian 2 orang dari kelompok pemburu liar tersebut mencari 1 singa yang berhasil kabur. Mereka menyadari seandainya kalau pemburuan ini gagal, maka mereka sendiri yang akan dimangsa oleh singa tersebut. Dan benar saja dari belakang singa itu muncul lalu memangsa kedua pemburu liar tersebut. Oke, sedikit saja tentang para pemburu liar itu. Kita beralih sudut pandang tepatnya kepada Nathan dan kedua anaknya yang saat itu baru saja mendarat di Afrika Selatan. Perjalanan ke tempat ini ditenggarai untuk mengenang kematian sang istri yang terjadi belum lama ini. Yang mana tanah Afrika Selatan merupakan kampung halaman mendiang sang istri, sekaligus tempat di mana Nathan dan istrinya tersebut bertemu untuk pertama kalinya. Selama di sana, mereka akan dipandu dan difasilitasi oleh teman lama Nathan bernama Mr. Martin yang juga berprofesi sebagai ahli biologi satwa liar. Setelah beristirahat dan lain sebagainya, Nathan beserta kedua anaknya diajak oleh Martin untuk mengunjungi cagar alam, tempat di mana hewan-hewan liar berada. Selama di perjalanan, pandangan mereka tak luput dari hewan-hewan seperti jerapah, rusa, gajah, sirip, dan lain sebagainya. Namun bukan itu yang menjadi tujuan utama mereka, karena di sini mereka akan bertemu secara langsung dengan sang pemuncak kuasa di hutan, yakni kawanan singa. Di sana mereka telah ditunggu oleh seorang bernama Banji yang merupakan teman seprofesi Martin. Baik Banji maupun Martin, mereka rupanya begitu ahli dan tahu betul bagaimana caranya berhadapan dengan kawanan singa. Terlebih bagi seorang Martin, ia terlihat begitu tenang dan akrab seakan dirinya sudah terbiasa menjadi teman dari para singa-singa tersebut. Namun di sini Martin mendapati satu masalah, di mana salah satu dari singa itu terlihat memiliki luka yang diyakini disebabkan oleh kelompok pemburu liar. Jelas perilaku tak bertanggung jawab dari para pemburu liar ini telah meresahkan. Apalagi setelah sebelumnya mereka menargetkan hewan-hewan lain seperti gajah dan badak, kini para pemburu liar itu pun memburu singa-singa. Untuk sekedar mencari informasi, Martin mengajak Nathan beserta kedua anaknya berkunjung ke sebuah desa lokal bernama Songa. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan sebuah kejanggalan. Pasalnya, desa tersebut tak menunjukkan aktivitas kehidupan. Kecurigaan mereka pun terbukti benar karena tak lama di sana Martin dan Nathan menemukan para penduduk desa itu telah mati secara mengenaskan. Bila melihat luka dari para korban, Martin meyakini bahwa hal ini disebabkan oleh serangan singa. Namun menurut pengetahuannya tidak mungkin bagi seekor singa untuk memangsa manusia seperti halnya demikian.
Tak sampai di situ, mereka kembali dikagetkan ketika Norah menemukan mayat manusia beserta mayat hewan yang mati secara mengenaskan. Rewas dengan penemuan itu, mereka langsung cabut untuk melaporkan soal kejadian ini. Di tengah perjalanan, mereka terhenti setelah melihat seseorang yang rupanya baru saja diterkam oleh seekor singa. Sementara Nathan sibuk berupaya untuk mengobati bapak-bapak terluka ini, Martin dengan senapannya menyusuri area sekitaran di sana. Sesampainya di sebuah danau, Martin menemukan seonggok jejak kaki singa besar dan setelah itu tiba-tiba mendengar suara tembakan. Nathan berkata dalam hatinya, iya memual balik, Ia pun menelusuri jejak suara tembakan Martin, namun yang ia temukan adalah seekor singa yang saat itu tengah berlari ke hadapannya. Dengan kekuatan penuh sembari memperingatkan anak-anaknya, Nathan berlari hingga berhasil menyelamatkan diri di dalam mobil. Namun hal itu tak berhenti sampai di situ. Sang singa yang masih penasaran terus-menerus memberikan ancaman hingga kepala singa tersebut berhasil nolol di pintu mobil sebelah kiri. Sambil menjalankan mobil, akhirnya mereka berhasil lepas dari ancaman sang singa. Namun yang menjadi masalah, kini mereka terjebak di tempat antah berantah. Hal pertama yang menjadi prioritas Nathan saat ini adalah memulihkan kondisi anak-anaknya. Meski masih khawatir dengan ancaman sang singa, Nathan berupaya untuk membuat anak-anaknya agar tetap tenang. Melalui sambungan walkie-talkie, akhirnya Nathan mengetahui bahwa Martin masih selamat meski kondisinya terluka cukup parah. Kendati demikian, Nathan tak bisa mengetahui di mana tepatnya saat ini Martin berada. Karena tak ada pilihan lain selain menyelamatkan Martin, Nathan memberanikan diri keluar dari mobil untuk mencari tahu di mana letak Martin berada. Masalahnya, si Mary malah ikut-ikutan keluar hingga hal yang tadi inginkan pun menimpa mereka. Sang singa kembali menunjukkan keberadaannya, sementara Nathan masih berada di luar mobil. Begitupun dengan seorang Mary. Selagi Mary berlari untuk mencari keberadaan Martin, Nathan berjibaku menghindari serangan dari sang singa. Beruntung singa itu tak bisa menjangkau seorang Nathan yang kala itu bersembunyi di bawah mobil. Nah, di saat yang bersamaan, Norah memberanikan diri untuk menancapkan sebuah suntikan bius ke tubuh singa tersebut. Hingga tak lama kemudian, sang singa perlahan-lahan melemah dan melenggang pergi begitu saja. Bersamaan dengan kepergian sang raja hutan, akhirnya Mary berhasil menemukan Martin dan langsung membawanya ke dalam mobil. Tanpa berlama-lama, Nathan segera menangani luka Martin yang terdapat di bagian kakinya. Namun bukan itu yang menjadi masalah utama, karena di sini mereka harus menerima fakta bahwa mereka terjebak dan tak bisa pergi kemana-mana. Upaya untuk meminta bantuan melalui sebuah radio sebelumnya telah dilakukan. Tapi hingga waktu menunjukkan tengah malam, bantuan pun tak kunjung datang. Karena hal itu, Nathan dan Martin berbincang membahas soal sang singa yang sebelumnya menyerang mereka. Martin meyakini bahwa sebelum itu ia tak pernah melihat seekor singa bertindak seperti demikian. Di mana ia sangat yakin bahwa hal ini disebabkan oleh pemburu liar yang telah memisahkan singa ini dari kawanannya. Tak lama dari sana, mereka dikagetkan dengan datangnya sekelompok orang yang diketahui sebagai kelompok pemburu liar. Di sana, para pemburu liar itu datang dengan setidaknya 3 unit mobil. Apalagi kalau bukan bertujuan untuk mencari keberadaan dan memburu singa. Entah harus takut atau bahagia, yang pasti Nathan mencoba berkomunikasi dengan harapan meminta bantuan para pemburu liar tersebut. Dengan mengiming-imingi sejumlah uang, pada awalnya mereka bersedia membantu Nathan, namun akhirnya mereka menolak setelah menyadari keberadaan Martin. Alasan mengapa mereka menolak keberadaan Martin adalah profesi Martin sendiri yang bertolak belakang dengan profesi mereka. Jelas hal itu menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Kedua anak Nathan nyaris dibawa oleh para pemburu liar tersebut dan setelah itu tiba-tiba
Seketika keadaan menjadi kacau. Sebagian dari pemburu liar itu terkena serangan dan sisanya mencoba untuk melumpuhkan sang singa. Otomatis hal ini menjadi keuntungan bagi seorang Nathan. Di kesempatan itu, ia mencoba menyalakan mobil yang ditinggalkan oleh kelompok pemburu liar, namun hal itu tak berhasil karena kuncinya dibawa oleh mereka. Dengan itu, Nathan terpaksa harus menyusul keberadaan mereka dengan harapan mengambil kunci mobil tersebut. Meski sudah dibujuk untuk tidak melakukan hal itu, Nathan bersikukuh dan langsung menyusuri area sekitaran di balik gelapnya malam. Di awal perjalanannya, Nathan menemukan mayat dari pemburu yang sudah pasti merupakan korban amukan sang singa. Setelah berjalan agak jauh, Nathan tak kunjung dapatkan hasil dan tak menemukan tanda-tanda keberadaan para pemburu liar tersebut. Yang ada, Nathan malah mendapati keberadaan sang singa dan ia sesegera mungkin untuk bersembunyi di atas pohon. Di sini, Nathan masih bisa selamat dan kemudian ia kembali kepada tujuan utamanya untuk mencari kunci mobil. Namun hal itu tak berhenti sampai di situ karena di tempat lain aksi seorang Nathan harus terhenti setelah sang singa muncul menunjukkan keberadaannya. Lagi-lagi Nathan berhasil selamat dan kali ini ia berhasil menemukan kunci mobil dari seorang pemburu liar yang sudah mati. Nah, di saat yang bersamaan rupanya kini sang singa tengah berada di tempat kedua anak Nathan serta Martin berada. Sontak hal ini menimbulkan kekacauan dan lengkapnya mari kita saksikan secara seksama. Setelah Martin tewas dengan mengorbankan dirinya, Nathan akhirnya berhasil kembali untuk menyelamatkan kedua anaknya. Sayang, Mary terluka cukup parah, namun hal itu akan segera teratasi karena kini mereka memiliki sebuah mobil untuk melarikan diri sejauh-jauhnya. Kini waktu telah memasuki pagi hari dan mereka telah memulai perjalanan. Meski tidak tahu sedang berada di mana, mereka tetap memacu mobilnya hingga kemudian mereka sampai di tempat pertama kali. Mereka bertemu dengan kawanan singa yang diperkenalkan oleh Martin. Sayang, di tempat itu juga mobil yang mereka kendarai ini telah kehabisan bensin. Tapi karena saat itu Mary sedang terluka parah, Nathan memutuskan untuk menepi di sebuah bangunan tua yang terletak tak jauh dari sana. Yang ternyata tempat ini adalah markas dari kelompok pemburu liar. Di sini Nathan langsung berfokus untuk menangani luka yang terdapat di tubuh Mary. Beruntung berkat backgroundnya sebagai dokter, Nathan tak mendapatkan kesulitan yang pasti. Kemudian Nathan menyisir sekitaran bangunan tersebut untuk setidaknya mencari alat komunikasi. Namun tak disangka-sangka, sang singa yang dari kemarin telah menyerang mereka terlihat di luar bangunan itu dan telah bersiap untuk kembali memangsa mereka. Sontak Mary dan Norah lari terbirit-birit sembari memperingatkan sang ayah mengenai hal ini. Seketika Nathan pun beranjak dan langsung menghampiri sang anak hingga berhasil ngagebah sang singa dari tempat tersebut. Di titik ini akhirnya Nathan memutuskan bahwa dirinya harus mengakhiri semua ini. Yaitu dengan membawa singa itu pergi jauh dari kedua anaknya ke tempat tak jauh dari kawanan singa-singa temannya si Martin berada. Lalu disinilah kita melihat bagaimana seorang Nathan berjibaku melawan amukan sang singa yang begitu buas dan ganas. Praktis di sini Nathan tak bisa berbuat banyak, namun ia masih saja terlihat kuat dan masih bisa memberikan sedikit perlawanan. Beruntung sebelum Nathan benar-benar habis dimangsa dan dicabik-cabik singa tersebut, kawanan singa lain yang menguasai wilayah itu seketika turun tangan dan bertarung melawan singa edan tersebut. Hal ini tentu cukup beralasan karena berdasarkan hukum rimba, singa-singa ini tak akan membiarkan penguasa wilayah lain untuk mengusik wilayah kekuasaan mereka. Alhasil setelah pertarungan yang sangat beresiko mengancam nyawa tersebut, Nathan masih bisa selamat.
Meskipun mengalami luka yang cukup parah, Nathan jelas bisa tersenyum lepas, apalagi melihat kedua anaknya nyaman berada di pelukannya. Maka liburan mereka pun ditutup dengan bersuah foto bersama dan film berakhir sampai di sini.